Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nabila dengan NIM 240109512003 dari Prodi Pendidikan Geografi ICP. Pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu komoditi paling unggul di daerah tempat tinggal saya, yaitu bawang merah di Kabupaten Nrekang. Produksi komoditi yang paling unggul di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor hortikultura dan perkebunan, terutama bawang merah. Nrekang dikenal sebagai sentra bawang merah di Sulawesi Selatan dan salah satu daerah penghasil bawang merah dengan kualitas tinggi. Kabupaten Nrekang merupakan salah satu sentra produsen bawang merah terbesar keempat secara nasional. Pada tahun 2023 tercatat luas panen bawang merah di Kabupaten Nrekang mencapai 13.669 hektar dengan total produksi mencapai 175.933 ton. Produktivitas bawang merah di daerah ini cukup tinggi dengan potensi hasil mencapai sekitar 12 ton per hektar. Pertanian bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan merupakan salah satu pilar utama ekonomi daerah yang menempatkan wilayah ini sebagai salah satu produsen terbesar keempat secara nasional. Sektor ini mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir dari 2023 sampai 2025. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tren perubahan, faktor penyebab, dan dampak ekonomi dari pertanian bawang merah. Yang pertama, tren perubahan pertanian bawang merah dari 2023 sampai 2025. 1. Peningkatan produktivitas dan teknologi. Terjadi adopsi teknologi budidaya yang lebih intensif, termasuk penggunaan benih unggul, teknologi budidaya di lahan kering, dan perbaikan metode pemupukan. Yang kedua, pergeseran ke lahan kering didorong oleh program pemerintah HDDAP. Ada fokus peningkatan daya saing dan luas tanam di lahan kering untuk mengoptimalkan potensi wilayah. Yang ketiga, siklus harga yang fluktuatif. Meskipun produktivitas tinggi, petani menghadapi tren harga yang kerap anjlok pada puncak panen raya. Biasanya terjadi dari Agustus sampai November. Yang keempat, sentra pertanian strategis. Nrekang semakin mengukuhkan diri sebagai pemasok utama bawang merah nasional, terutama saat sentra di Pulau Jawa, seperti Brebes, mengalami gangguan cuaca. Yang kedua, faktor penyebab perubahan. Faktor alam dan iklim. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti banjir dan kekeringan mempengaruhi waktu tanam dan produktivitas. Faktor produksi dan teknologi. Penggunaan bibit, pestisida, dan teknologi budidaya yang intensif meningkatkan hasil per hektar, namun juga meningkatkan biaya produksi. Penyakit pada tanaman. Ancaman penyakit layu fusarium memaksa petani mengubah pola budidaya atau meningkatkan penggunaan pestisida. Faktor pasar dan rantai pasok. Ketergantungan pada tengkulak, middleman, dan fluktuasi permintaan nasional mengaruhi pendapatan petani secara langsung. Intervensi pemerintah. Program peningkatan daya saing HDDAP dan pembangunan infrastruktur pertanian memacu peningkatan luas panen dan produksi. Kemudian yang ketiga, dampak ekonomi. Pilar pertumbuhan ekonomi daerah. Bawang merah mencakup 60-80% dari total subsektor hortikultura semusim di Nrekang, menjadikannya tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 5,54% pada tahun 2023 sampai 2025. Selanjutnya, keuntungan usaha tani.
Dengan manajemen yang baik, budidaya bawang merah di Nrekang menghasilkan untung dengan rata-rata keuntungan per hektar yang cukup tinggi bagi petani. Tingginya risiko finansial, tingginya biaya produksi seperti bibit, pupuk, dan pestisida menyebabkan risiko finansial besar jika terjadi gagal panen atau harga anjlok. Ketergantungan pada tengkulak. Rantai pemasaran yang masih panjang seringkali membuat margin keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan petani. Peningkatan pendapatan masyarakat. Secara umum, perputaran uang dari komoditas ini berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan tenaga kerja pertanian di desa-desa serta bawang merah. Demikianlah penjelasan saya mengenai komoditas unggul di daerah tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Nrekang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.